Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 14 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyampaikan salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Saya meminta sebelum kita beristirahat malam ini, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita masih terus belajar dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Dan karena itu saya akan membacakan ayat yang pertama dari kitab Kejadian 18. Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kitab Kejadian pasal yang ke-18, maka sesungguhnya ada hal yang menarik yang perlu kita belajar dari kehidupan pribadi yang bernama Abraham. Kita kenal bahwa dia adalah pribadi yang dipanggil oleh Allah keluar dari negerinya, dan dia suruh untuk mengalami perjalanan menuju ke negeri yang Tuhan janjikan bagi hidupnya, supaya ia boleh bersama-sama dengan keluarganya mengalami berbagai janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam perjalanan hidupnya. Dan pada kitab Kejadian pasal yang ke-18, di sini dikatakan bahwa kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Mendengar nama pohon terbantin, kita pasti ingat dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, pada saat Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, dari rumah sanak saudaranya, untuk mengalami perjalanan menuju ke negeri terjanji dari Tuhan. Dan kita ingat, khususnya kalau kita baca pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Maka di saat Abraham meninggalkan negerinya dan dia mengalami perjalanan, maka dia tiba pada suatu negeri tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Dan pada waktu itulah, di situ di pohon terbantin itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu berarti kalau kitab Kejadian pasal 18 menyebutkan lagi nama pohon terbantin, maka kita tahu bahwa pohon terbantin adalah pohon yang menurut orang-orang Kanaan itu adalah sebagai tempat di mana
mereka melakukan penyembahan kepada dewa Asyera atau dewi kesuburan. Orang-orang Kanaan percaya bahwa di pohon terbantin itu biasanya ada penglihatan dan perkataan para nabi. Tapi lebih khusus lagi bahwa tempat itu mereka jadikan sebagai tempat untuk penyembahan kepada dewa Asyera atau dewa kesuburan. Itu berarti pohon terbantin menjadi tempat yang penting bagi orang Kanaan dalam hubungan dengan relasi mereka dengan dewa kepercayaan mereka. Tapi di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ternyata pohon terbantin itu telah menjadi tempat di mana Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dan pada kitab Kejadian pasal 18 ini ternyata Allah menampakkan diri juga di pohon terbantin pada saat Abraham sedang duduk di kemahnya. Dan di sini ternyata penampakan itu untuk mau mengingatkan kepada Abraham bahwa tahun depan istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian maka kalau kita belajar dalam kitab suci khususnya pada kitab Kejadian, maka di pohon terbantin itu Abraham menyediakan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan dia selalu mencari pertolongan Tuhan, sekaligus juga terus menanti apa yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupannya untuk perjalanan hidup selanjutnya. Dengan demikian pohon terbantin yang selama itu bagi orang-orang Kanaan menjadi tempat untuk mereka menyembah dewa Asyera atau dewi kesuburan, maka pohon terbantin bagi Abraham adalah tempat di mana Allah telah menyatakan diri kepadanya dan membuat janji bagi kehidupan Abraham untuk segala perkara iman yang dapat dia alami di dalam perjalanan hidupnya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ini kita bisa dapat melihat bahwa pada saat Abraham duduk di kemahnya dan di bawah pohon terbantin itu dia memandang keluar. Sesungguhnya dia tidak sekedar sedang mau mencari oksigen baru untuk kehidupannya, tetapi sebagaimana di dalam kitab Kejadian 18 dikatakan bahwa pohon terbantin sebagai tempat di mana Allah telah menyatakan diri kepada Abraham, maka ini mau memberi gambaran kepada kita bahwa hari-hari hidup Abraham adalah saat di mana dia selalu mencari petunjuk dari Tuhan bagi hidupnya. Dia tidak sekedar duduk di bawah pohon, tapi justru di pohon terbantin itu Abraham membangun relasi dengan Tuhan, mencari hadirat Allah, dan terus menanti apa yang akan Tuhan tunjukkan atau janjikan bagi perjalanan selanjutnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu melalui bacaan kitab suci ini kita dapat belajar paling kurang dua hal. Pertama, bahwa memang
Abraham itu adalah pribadi yang selalu mencari hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dia selalu menyisihkan waktu bagi Tuhan di tengah-tengah kesibukan hidupnya. Selalu saja dia mencari hadirat Allah. Dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan untuk bagaimana perjalanan hidup selanjutnya. Dan itu dia lakukan di dalam relasinya yang sangat kuat dengan Tuhan. Ini penting untuk kita bisa perhatikan di dalam kehidupan kita. Apalagi kehidupan kita di zaman modern ini. Sebab dewasa ini banyak orang yang begitu asik bekerja dan lupa untuk memiliki waktu yang khusus untuk berrelasi dengan Tuhan di dalam hidup ini. Banyak orang yang mementingkan hobi, mementingkan karirnya, sampai lupa untuk bisa dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang di zaman gadget ini. Ya. Orang begitu asik dengan main game, main catur, main HP-nya, menonton film, atau juga berbagai kesukaan lainnya. Dan itu terus dikerjakan secara serius dan berjam-jam, berhari-hari. Dan orang tidak punya waktu khusus untuk berelasi dengan Tuhan. Coba kita perhatikan kehidupan dari Abraham. Dia telah mendirikan mezbah di pohon terbantin itu. Dan di situ pun dia membangun kemahnya. Dengan demikian, dia selalu menyisihkan waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan waktu hidupnya. Dia selalu ada dalam relasi dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah nilai kehidupan yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Ternyata berelasi dengan Tuhan itu sudah menjadi gaya hidup dari kehidupan Abraham. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Abraham. Apapun aktivitas hidupnya, dia pasti luangkan waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Karena itu, ini telah menjadi pola hidup dari Abraham, menjadi gaya hidup dari Abraham. Tidak ada satu waktu pun yang dia sia-siakan tanpa ada relasi dan komunikasinya dengan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini hal pertama yang kita belajar dari kehidupan Abraham. Kita tentu berharap bahwa manusia modern masa kini tidak akan menyia-nyiakan waktunya dan berlalu begitu saja tanpa ada relasi dengan Tuhan dalam hidup ini. Kalau selama ini kita telah menyia-nyiakan waktu kita, begitu banyak waktu kita terbuang habis tanpa kita berelasi dengan Tuhan di dalam hidup dengan setia, maka dengan belajar dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ini, kita harus mengalami perubahan dan pertobatan di dalam hidup ini. Sudah waktunya kita menyisihkan waktu untuk Tuhan, untuk dapat berelasi dengan Tuhan. Tuhan harus menjadi kebutuhan bagi kita. Kebutuhan kita bukan hanya game, bukan hanya HP, bukan hanya film-film menarik di YouTube. Tapi kebutuhan kita juga adalah Tuhan. Dan itu harus kita perhatikan dengan baik. Kita harus beri prioritas di dalam kehidupan kita. Supaya demikian kita tidak sia-siakan
waktu-waktu hidup ini di dalam hidup kita. Coba perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Di sana dengan jelas mengingatkan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. Perintah ini harus kita lakukan demi untuk kita dapat mengalami janji dari Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sebelum semuanya ditambahkan kepada kita, perintah Tuhan harus kita lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini hal pertama yang kita belajar dari Abraham. Dan hal yang kedua yang kita belajar dari Abraham adalah bahwa sebagai orang asing di negeri itu, maka dia harus bangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Itulah yang telah ditunjukkan bahwa ketika ada 3 tamu yang memasuki wilayahnya, dia segera membangun relasi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Bahkan dia menunjukkan keramah tamahan terhadap kehidupan mereka. Bahkan dia menunjukkan diri. Dia tidak menyombongkan diri, tapi dia menundukkan dirinya di hadapan 3 tamu yang memasuki wilayah tempat kediamannya. Ini mau memberi gambaran kepada kita bahwa dalam sebuah kehidupan bersama perlu ada usaha untuk ada dalam relasi yang sehat satu terhadap yang lain. Ini harus kita kerjakan demi kedamaian hidup bersama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini, malam ini adalah malam persiapan kita untuk besok kita bisa ambil bagian dalam ibadah utama di gereja. Karena itu persiapkanlah dirimu dan hidupkanlah mesbah keluargamu untuk sungguh-sungguh siap diri dengan baik, supaya bisa ambil bagian dalam ibadah utama di gereja pada besok. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Sekarang malam sudah menjadi bahagian buat kami, tapi kami mau berdoa, Tuhan bantu kami untuk kami boleh persiapkan diri kami secara baik pada malam ini, supaya besok Tuhan boleh bangunkan kami dan kami boleh ambil bagian dalam ibadah utama bersama dengan umat percaya. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh pelaku pelayanan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan pada besok di mimbar-mimbar gereja bersama dengan majelis jemaat, para pendeta dan majelis jemaat, penatua diaken dan pengajar. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya besok mereka boleh berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan dan melayani umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh umat-Mu yang ada dalam berbagai pergumulan, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan susah, Tuhan Yesus lawatlah mereka dan kasihanilah mereka seturut dengan kasih sayang-Mu Bapa. Biarlah umat-Mu mendapatkan pertolongan. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam pembaringan malam ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama minggu di gereja. Tuhan menanti umat Tuhan sekalian di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Selamat malam, selamat beristirahat dan shalom.